Malam teman-teman. Nah, di sini udah di pertemuan terakhir nih. Kita akan bahas terkait dengan materi likuidasi corporation terkait materi dari reorganisasinya. Jadi ada hal lain di mana perusahaan itu mungkin nggak mau benar-benar nutup dan dia melakukan reorganisasi terhadap perusahaannya. Nah, ini ada contoh soal ini tuh soal 10 workbook ya. Jadi PT Dayang ini mengalami kerugian nih berturut-turut dalam 4 tahun terakhir yang mengakibatkan defisiensi modal atau biasanya tuh retained earning-nya tuh minus sehingga biasanya akun yang tertera itu namanya tuh defisit. Nah, kondisi tersebut itu mengakibatkan PT Dayang tuh nggak mampu nih menyelesaikan sebagian besar kewajibannya. Setelah para pemangku kepentingan bertemu mencari jalan keluar permasalahan keuangan dari PT Dayang, akhirnya tuh diputuskan untuk melakukan reorganisasi dari PT Dayang. Dan ada daftar kewajibannya di mana ada akun accounts payable, terus tax payable, accrued interest payable dari 15%-nya bonds, ada notes payable to bank, terus ada 15% bonds payable. Nah, ini kalau kita total itu tuh nilainya 2,3 juta yang kita akui sebagai liability subject to compromise. Jadi yang mau apa ya kayak dinego ulang gitu istilahnya sama kreditornya, bisa nggak sebenarnya nilai liability ini tuh kayak dikurangi gitu atau diganti dengan yang lainnya. Nanti ada kayak saling negosiasi lah kayak gitu. Terus yang kedua, ini ada nilai dari equity-nya, itu common stock-nya tuh 500, dan ini nih, defisiensi modalnya, di mana retained earning-nya tuh minus. Nah, dari situ, langkah-langkah yang akan dijalankan oleh para pemangku kepentingan PT Dayang dengan rencana reorganisasi sebagai berikut. Nah, ini ada data-datanya. Nah, yang pertama, kita tuh diminta untuk menentukan berapa sih nilai reorganization plan-nya, atau di sini berarti kita harus menilai yang pertama itu reorganization value. Nilai dari reorganisasi yang baru tuh berapa? Di mana nanti terkait soal kedua, apakah rencana tersebut itu tuh memenuhi kriteria fresh start reporting, di mana salah satu kriterianya yaitu ini, recognition value-nya itu kurang dari total liabilities. Nah, total liabilities di sini itu kan nilainya 2,3 juta. Berarti nilai dari reorganization yang baru nanti plan-nya tuh harus kurang dari ini, kurang dari 2,3 juta. Nah, itu dari sini nih rencana reorganisasi. Sebenarnya kalau kayak kita lihat di soal-soal yang mungkin tahun-tahun lalu yang ada gitu ya, biasanya nilai reorganization value-nya tuh udah langsung dicantumin di soal. Nah, kita hitung aja ya. Jadi yang pertama, buat nyari reorganization value-nya atau reorganization plan-nya. Jadi kan dari bonds payable nih. Yang pertama, hutang obligasi 15%. Ini kan nilainya 1,2. Dijamin dengan tanah dan bangunan. Nah, ini partially secured. Para pemegang obligasi itu tuh setuju untuk menerima 500 saham biasa baru. Berarti dari bonds payable 15% senilai 1,2 itu diganti dengan common stock baru senilai 500.000. Terus 500.000 utang senior dari obligasi 12%, jadi diganti dengan senior debt. Dengan senior debt dengan bunga 12%, jadi berubah dari 15% menjadi 12%, nilainya 500.000, dan 100.000 porsi hutang senior yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2019. Berarti dia tuh current debt, akan dibayarkan senilai 100. Terus teksnya, ini klaim pajak prioritas besar 150.000 itu akan dibayarkan setelah kebangkrutan pengadilan mengkonfirmasi rencana reorganisasi. Jadi ini nilainya 150.000 tuh bakal dibayar semua ya, ini tax payable-nya. Yang ketiga, itu sisa klaim awal tanpa jaminan dan prioritas besar 950.000 terdiri dari accounts payable, accrued interest, dan notes payable to bank. Ini yang pertama dari kreditor, yang accounts payable. Nah, ini kan nilainya 600.000 nih. Nah, dari 600.000 itu diganti akan menerima 275.000 hutang subordinasi dan 140.000 saham biasa. Jadi diganti dengan hutang subordinasi 120 dan common stock 60. Ini deh 275 dan common stock 110. Nah, accrued interest itu di sini bunga yang terkumpul 90.000 akan dihapuskan, berarti kan diampuni kan 0 nilainya.
Terus notes payable di sini uang kertas 260.000 akan dibayarkan, yang akan dibayarkan itu tuh ditukar dengan 120.000 hutang subordinasi dan common stock di sini 60.000. Jadi nilai liability yang baru kalau di total 1.845.000. Bukan nilai liability yang baru. Dari liability subject to compromise dari para kreditor ini diganti dengan ini. Tapi ini belum selesai ternyata. Yang keempat, pemegang saham akan menukar saham mereka dengan saham biasa. Jadi dari common stock senilai 500.000 ini diganti menjadi 100.000 dari perusahaan baru yang muncul. Berarti kan ada common stock tambahan senilai 100. Nah, ini itu nilai dari reorganization value-nya 1,945. Di mana liability subject to compromise-nya itu 2,3. Nah, ini kan masih di bawahnya. Berarti dia memenuhi kriteria pertama untuk nomor 2 ini tadi, fresh start reporting. Nah, dari ini kan belum rapi ya. Nah, ini kita rapi ini. Kita buat susunan dari neraca secara sederhananya. Berarti tax payable di sini kan masih nilainya 150.000. Terus current portion of senior debt, berarti ini 100.000. Senior debt 12%-nya ini 500. Terus subordinate debt-nya ini berarti ini 275 ditambah 120 dan common stock-nya di sini itu berarti common stock dari pemegang saham baru dari yang awalnya dari kreditor di sini 500, 140 dan 60 ditambah dengan common stock dari pemegang saham lama senilai 100. Maka nilai common stock di ending-nya tuh 800. Nah, ini total liability plus equity yang baru itu 1,945. Nah, ini kan terus yang kedua. Apakah rencana tersebut memenuhi kriteria fresh start reporting? Gimana kriterianya tuh dua ini. Kriteria yang pertama, tadi kan recognition value-nya 1,945, liability subject to compromise 2,3, berarti masih ada nih excess liability over recognition value senilai 355. Berarti kan dia udah terpenuhi salah satu. Yang kedua, persentase kepemilikan pemegang saham lama itu kurang dari 50%. Di mana dulunya common stock lama itu kan 500. Semuanya dari pemegang saham lama. Nah, common stock yang baru ini kan nilainya 800 ya. Nah, pemegang saham baru ini nilainya 800. Itu didapat dari ada yang pemegang saham lama ditambah dengan pemegang saham baru. Yaudah lah ya, pokoknya itu. Nah, ini berarti kita harus mencari presentasi nilai pemegang saham lama tuh sekarang berapa persen sih gitu. Nah, ini dari tadi yang ini soal yang ini kan berarti common stock dari pemegang saham lama kan sekarang tinggal 100. 100 per 800 total common stock baru. Berarti dia cuma menempati 13% nih persentase kepemilikannya. Nah, ini kan berarti kurang dari 50%. Maka dia terpenuhi kedua-duanya. Kita bisa melanjutkan yang ketiga, yaitu membuat jurnal realisasi reorganization plan. Nah, ini yang pertama itu terkait dengan liability-nya. Berarti accounts payable-nya tadi ini 600 di debit, tax payable-nya nggak kenapa-napa karena akan kita bayar juga, jadi nggak kita debit dan nggak kita kredit juga. Terus interest payable-nya 90 kita debit, notes payable to bank-nya 260 kita debit, 15% bonds payable 1,2 juta kita debit, diganti dengan 20% senior debt senilai 500 dari nilai ini semua. Ini semua dikurang, yang beda di sini nanti aja. Terus ada 12% senior debt current 100, subordinate debt-nya 395, dan common stock-nya tuh 700 aja. Jadi jangan lupa ya, kan kalau di sini itu 800 tuh dia ditambah ini nih, common stock dari pemegang saham lama. Sedangkan kan ini perhitungannya cuma antar kreditor.
bukan sama si pemegang saham kan. Nah, makanya di sini nilainya 700. Nah, setelah kita hitung, ternyata masih ada gain on debt discharge sebesar 455. Nah, terkait dengan common stock yang dari pemegang saham lama, itu kan berarti kita debit nih. Berarti nilainya asalnya 500, terus common stock baru, ini berarti nilainya sekarang 100, additional paid in capital, nilainya 400. Nah, ini jurnalnya. Nah, terus selanjutnya itu ngelanjutin nih. Ini kan nilai defisitnya masih minus 1 juta. Nah, ini kan harus kita nolin kan nilai dari retained earning-nya. Berarti retained earning yang tadi retained earning tadi kalau minus kan di debit, berarti harus kita kreditkan. Kita kredit senilai 1 juta. Terus ini kan ada gain on debt discharge dan ada additional paid in capital. Gain on debt discharge-nya 455 dan additional paid in capital-nya tuh 400. Nah, ini kan masih kurang nih, padahal defisit RE-nya tuh 1 juta. Nah, ini berarti ada nilai reorganization value in excess of identifiable assets senilai 145. Dan akun ini itu biasanya masuk dalam kategori aset yang intangible asset di situ. Nah, nanti kalau kita buat neraca baru, ini kan soalnya nggak ada asetnya ya. Kalau ada aset tuh nanti ada jurnal baru untuk revaluasi aset baru, mungkin karena ada perbedaan fair value. Nah, ini nanti juga ada loss atau gain on revaluation asetnya tuh juga masuk di jurnal ini nih, karena kebetulan nggak ada, jadi nggak dimasukin di sini. Nah, itu selisihnya, kalau masih ada, itu kita akui sebagai reorganization value in excess of identifiable asset.